A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Benerin tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Pemirsa, kali ini saya kedatangan tamu dan beliau berkenan untuk hadir, saya undang gitu ya. Mudah-mudahan ini salah satu isyarah bahwa Sandasan ini ada barokahnya, nanti mendapat barokah dari beliau. Seorang tahfidz Quran dan juga pembina tahfidz Al-Quran di Kabupaten Bangkalan. Agar lebih afdolnya kita kenalan langsung bersama, biar pemirsa juga bersama-sama saya mengenal tentang masalah latar belakang beliau dan bagaimana peran-peran beliau di Kabupaten Bangkalan. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam. Saya panggil Gus Rah, Ustad nih. Gus ya atau Lora ya? Iya. Nah, biar apa namanya? Kalau Jawa kan Gus, kalau Madura kan Lora. Rah Fauzi. Ya. Saya sudah tahu sebetulnya nama, tapi lebih afdolnya kalau beliau itu nanti mengenalkan sendiri kepada pemirsa dan pemirsa juga mendapatkan aura barokahnya dari beliau. Silakan Rah, perkenalkan Rah. Saya Ahmad Fauzi, kelahiran Bangkalan 11 Agustus 1983, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah 2, ketua LPTQ Kabupaten Bangkalan. LPTQ itu Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, ketua kumpulan hafidz dan hafizah Kabupaten Bangkalan. Tuh pemirsa, sudah kan getarannya kan, sudah mulai terasa kan auranya. Beliau ada Rah Fauzi dari salah satu dari Bani Khalil Kabupaten Bangkalan. Mungkin kalau seumur saya gitu ya, banyak tidak mengenal beliau. Cuma peran-peran beliau ini kalau dalam konteks masalah Al-Quranan dan teman-teman Lora di Kabupaten Bangkalan, beliau saat ini itu sudah mulai menunjukkan kelebihannya. Gus ini saya akan berawal dari SD As-Salam tuh. Dari As-Salam tentang masalah program tahfidzul Quran di sana, yang itu juga ada kaitannya dengan peran dari Rah Fauzi gitu ya. Sebetulnya Rah Fauzi dalam konteks pendalaman dan pembelajaran tentang masalah Quran itu dimulai sejak kapan, Rah? Kalau belajar Al-Quran ya sejak kecil ya, sejak kecil. Saya belajar Al-Quran, belajar tajwid, belajar mengaji itu sama abah, sama orang tua laki. Terus masalah irama. Rah, perkenalkan anaknya, abahnya. Abah saya almarhum Haji Sa'dullah Hadi. Haji Sa'dullah Hadi, pengasuh pondok pesantren. Umi saya Hajah Mufarrahah. Bunyai Mufarrahah, pemirsa. Beliau putranya. Lanjut. Kalau saya tajwid sama abah, dari kecil sama abah. Kalau lagunya kan kebetulan Umi itu qori'ah ya, qori'ah nasional, sudah beberapa kali juara nasional ini. Karena Umi itu sering mengajar, sering bawa, masih kecil saya undangan, terus juga saya kadang sering diajari secara khusus. Nah, jadi walaupun saya nggak jadi qori yang betul-betul seperti beliau, jadi itu irama itu sampai sekarang yang melekat dari beliau. Gitu ya. Jadi ada sentuhan-sentuhan. Sejak mulai kecil itu, Raya. Artinya tanpa diniatin belajar, tapi itu justru pembelajaran. Iya, sejak kecil sih sebetulnya. Cuman nggak spesifik. Sebetulnya kalau Umi saya kan inginnya saya itu meneruskan beliau gitu, jadi qori. Tapi kan lebih dari qori kalau sudah tahu. Amin.
Pemirsa, kalau masyarakat Bangkalan tidak akan asing dengan Nyai Mufarroha dan juga Kiai Haji Sa'adullah, karena beliau memang peran dan perjuangannya dalam mendakwakan Islam, termasuk karena beliau termasuk juga dari Bani Khalil, insya Allah tidak akan sedikit yang kenal gitu ya, banyak yang mengenal beliau. Apalagi kalau Nyai Mufarroha ini kan sering di pengajian-pengajian, sering diundang di mana-mana, dan di samping memang sebagai pendakwah, beliau memang dikaruniai suara yang agak sering menyayat hati kan baca Al-Quran. Oh gitu, Ra. Arti namanya itu memang terbentuk dari kecilnya jenengan, Ra, berarti, Ra. Sebetulnya kalau urusan menghafal, pembentukan karakter menghafal yang kalau jenengan mulainya sejak habis setelah lulus SD. Setelah lulus SD, SMP itu kita baru mulai menghafal sampai SMA. Cuman ada semacam ya, pendalaman itu. Nah, pendalaman ini yang agak lama ya. Setelah SMA saya mondok lagi, kita mondok lagi. Itu pendalamannya bisa sampai ke titik seperti sekarang. Kalau boleh tahu, Rafosi mondoknya di mana tuh? Kalau saya SD, SMP saya di Al-Amin, SMP Tahfidz Al-Amin, SMA saya di SMA Tahfidz Al-Amin. Nah, setelah di Al-Amin, saya mondok khusus pendalaman ketahfidzan makhraj tajwid di Mojokerto di Bidayatul Hidayah. Setelah itu kita mondok lagi untuk pemantapan hafalan di Pondok Pesantren Shahihuddin di Sidosermo. Surabaya. Surabaya sambil kuliah ya sama adik kelasnya Mas Aliman juga kan. Ya. Setelah dari Surabaya, kemudian kita mondok lagi untuk pendalaman lagi di Kediri. Ya, terakhir. Ternyata pemirsa, perjalanannya untuk sampai ke titik yang sekarang tak mudah yang kita bayangkan. Tapi mungkin setelah dialami dan dijalani oleh Rafosi ini tidak sesulit yang kita takutkan ya, Raya. Enggak sulit. Tapi kalau melihat kitanya memang tidak semudah yang kita bayangkan. Iya. Dari Al-Amin ke Mojokerto sampai ke Sulawesi sampai ke Kediri ini sebuah perjalanan panjang yang sebetulnya buahnya hari ini gitu ya. Sampai sekarang dipercayai untuk memimpin LPTQ Bangkalan dan menjadi pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah 2, dan banyak sekali sekarang yang dipercayakan kepada Rafauzi, anak-anak kecil sampai dewasa ya, sampai dewasa ya, yang dipercayakan beliau untuk bagaimana membimbing pembacaan Al-Qur'annya. Khususnya ketahfidzannya ya, Raya. Kalau tentang masalah kandungan Al-Quran dan lain sebagainya belum Raya. Dan ini pemirsa, yang belum ngerti, yang belum paham bahwa hasil dari didikan dan bimbingan beliau itu, meskipun saya yakinkannya beliau ini adalah pemegang estafet Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ada banyak hasil bimbingannya itu yang justru sekarang sudah mendapat pernah mengikuti lomba tahfidz Al-Qur'an di salah satu TV nasional Indonesia, dan justru mengharumkan nama baik Bangkalan dan juga beliaunya sendiri kan. Betul itu. Ya. Tahun 2020 waktu itu atas nama Ica di Kabupaten Bangkalan. Iya, Ica itu agak imut orangnya gitu. Betul. Saya ingat gitu Ica. Ikut bangga saya sebetulnya, meskipun saya nggak kenal sama sekali. Sekarang entah apa itu yang menarik itu. Sekarang banyak Ica-Ica yang lain. Gitu. Katanya iya. Bocorin dong, informasikan Ica-Ica yang lain yang belum banyak orang yang mengerti gitu. Begini. Kita makanya khususnya kita buka tahfidz itu. Kalau saya mungkin salam aja salah satu yang saya buat sampel ya. Itu namanya tahfidz unggul ya, tahfidz unggul. Ya sebetulnya pembinanya sama seperti yang kita binakan ke Ica. Itu sama saja. Itu berangkat begini Mas Aliman, berangkat dari banyaknya lembaga-lembaga tahfidz ya yang yang kurang kapabel gitu. Kita melihat banyak lembaga-lembaga tahfidz ini yang kurang kapabel, bahkan sampai namanya besar gitu ya, saya nggak mau menyebutkan. Itu
kualitasnya itu nggak capable. Sekarang kan banyak lagi booming program Al-Quran. Banyak rumah tahfidz, rumah tahfidz di mana-mana tuh, Man. Itu yang membuat kita, melatar belakangi kita mau untuk keluar, dalam tanda kutip membuat kebaikan tandingan. Ya. Berfastabiqul khairat. Berfastabiqul khairat. Karena begini ya, banyak kasusnya anak-anak itu sebetulnya mampu. Anak-anak di Bangkalan ini mampu menghafal, mampu. Cuman karena pembinanya sendiri nggak pernah menghafal atau nggak punya kemampuan ke sana, maka ketika si anak ini masuk ke salah satu rumah tahfidz itu, ini diubek-ubek aja. 4 tahun ini hanya 1 juz, itu dia puter-puter aja. Nah itu kita berangkat dari keprihatinan itu. Akhirnya itu yang pertama. Yang kedua, banyak yang tidak mengutamakan bacaan, menghafal, diviralkan, diinikan sekian juz. Ternyata setelah maju kita tahu bacaannya jauh sekali dari standar ulama qiraah. Bukan ulama fikih loh ya. Kalau ulama fikih standarnya nggak berubah arti kan, seperti itu. Tartilnya maksudnya ya. Tartilnya, tajwidnya, jauh dari standar. Bukan dekat. Ibarat nilai itu standarnya nilai 100 maksimalnya. Itu 20 nilainya. Kalau di urusan keilmuan fikih, keilmuan tasawuf dan lain sebagainya. Hari ini itu sedang ramai sebetulnya. Kalau pesantren-pesantren di NU sudah lama sebetulnya itu, cuma sekarang itu booming di medsos. Sanad keilmuan itu kan penting. Penting. Sanad penting. Dalam konteks tahfidz Quran, tartil di NU kita sempat juga belajar secara teoritis gitu ya, bahwa ini ada hafaz, ini bacaan di dunia pertahfidzan Al-Quran sebagai murabbi, sebagai pembimbing ini menjaga sanad ketartilan atau pembacaan Quran ada Jita? Ada Tat ya? Ada. Saya dapatnya sanad itu dari kiai saya di Mojokerto, sanad bacaan, sanad hafalan, juga sanad istilahnya SIM untuk mengajar. Sertifikasi ya? Iya, SIM. Dan sanad itu nyambung kepada Rasulullah, kepada malaikat Jibril, kan seperti itu. Jadi bacaan yang kita ajarkannya bacaan yang muktabar. Kalau simpelnya Quran ini salah satu belajar ilmu membaca tahfidz ini kan ada salah satu syarat bilisanin arabiyyin mubin. Jadi mengacunya kepada dialektika dan lahjah Arabiyah begitu. Kalau saya dulu sempat sebentar ke santrinya Kiai Malang Basori Alwi dulu. Cuma ya enggak se fasih Ra Fauzi lah. Cuma belajar makhraj itu lama, nggak bisa habis. Iya, memang kalau dipecah-pecah, makanya kita tuh learning by doing gitu, anak-anak kita ngafalkan sambil lalu tajwid tetap ya, yang pokok-pokok itu ya. Jadi terus anak-anak kita menghafal sambil lalu diisi tajwid-tajwid yang spesifik itu nanti disisipkan. Kalau Syekh ada patokan kita, simpelnya begini, kalau anak-anak kita bacanya agak kurang tepat, sering kita bilang, lihat saja Syekh Mahmud Al-Husari. Syekh Mahmud Al-Husari. Bahkan dalam tanda kutip dawuhnya almarhum Kiai Fahri, salah seorang panglima Al-Quran yang pertama di Bangkalan itu, kalau saya sudah wafat, kamu pengen lihat bacaan Al-Quran yang benar, kamu lihat Syekh Mahmud Al-Husari. Pemirsa catat, Syekh Mahmud Al-Husari, Al-Munsari, Al-Husairi. Beliau punya julukan Syekhul Qurra fil Alam. Itu gurunya para pembaca Al-Quran di seluruh YouTube dunia. ada. Banyak ya. Pemirsa catat itu dan dengarkan saja. Kalau Al-Quran, karena Al-Quran mukjizat, dibaca itu juga mendapat pahala, mendengarkan insya Allah juga mendapat pahala ya. Dan mudah-mudahan ketika mendengar dari pembacaan dari Syekh Mahmud Al-Husari ini, kita bisa belajar dari situ tentang masalah atau minimal muhasabah bahwa pembacaan kita itu salah atau kurang tepat dalam macam. Kembali ke yang tadi, tadi kan sempat bilang Ustadz bahwa dari penelitiannya dari melihat banyaknya merumputnya tahfidz rumah tahfidz Al-Quran macamnya,
secara ketartilan dan juga kesanatan tartil Qur'annya, Ustadz melihat nggak ada yang punya sudah mendapatkan SIM nggak dari sanad di atasnya. Itu juga. Itu juga salah satu yang mendasari kita. Cuman kita begini, sanad ini bukan untuk kita pamer-pamerkan. Cuman kalau orang tanya ya ada, kita tunjukkan ada. Dari sini nih, misalnya sana tuh kan ada runtut ya. Kiai Fatoni, dari Kiai Fatoni dari Kiai di Tebuireng, Kiai Yusuf Mazhar di atasnya. Sampai ke atas. Saya di bawahnya Kiai Fatoni langsung. Tapi dalam konteks ini saya tidak mau berpolemik urusan masalah mau dipamerkan atau tidak. Cuma sudah saat sekarang itu diniati untuk memahamkan kepada publik, khususnya orang-orang tua dan khususnya saya sendiri. Jangan niatkan memamerkan, tapi ini pemberitahuan bahwa baca Al-Quran itu juga ada sanadnya, tidak sembarang gitu. Sehingga tawadhu itu penting, tapi terkadang memamerkan itu dengan niat untuk pembelajaran itu juga lebih penting. Betul. Ya kan seperti tadi saya ungkapkan, apalagi sanadnya, bacaannya itu kan sudah ketahuan dari mana. Istilahnya bacanya Quran seperti ini bisa itu didiagnosa begitu. Ini enggak recommended, enggak bersanad nih gurunya begitu ya. Jangankan jauh-jauh ke sana. Memang begini. Sekarang ini banyak orang semangat, tapi semangat ini tidak didasari dengan keilmuan dan ketepatan. Makanya kita berdoa ya, semoga anak-anak kita nih menemukan guru-guru yang tepat di bidangnya. Tepat dan pas di bidangnya. Betul. Pemirsa, kalau NU, beliau ini adalah cucunya pendiri NU dan penggagas NU. Insya Allah dalam konteks urusan pertaklidan atau tidak itu sama gitu ya. Kalau memang betul-betul tidak mengetahui dan tidak memahami tentang sanatan tartil itu bukan masuk ke dosa, tapi taklid dengan Rafauzi itu sudah cukup, itu menurut pendapat NU ya. Tapi mengerti dan paham itu bagus. Tapi kalau memang tidak tahu kan masa mau dipaksa untuk cari dalilnya. Kan gitu tadi ya. Sehingga insya Allah kalau anak-anaknya kita itu dititipkan untuk dibimbing oleh Rafauzi, insya Allah sanadnya terjaga. Cara bacanya semacam itu gitu, yang benar semacam. Makanya kan begini Mas Aliman, kita nih kadang-kadang ada sanadnya begini, ada ngaji biasa. Ngaji biasa itu anak-anak itu ngaji, cuman kayaknya susah. Dari lisannya dibenerin susah. Ya wes, ikrarnya kita dalam hati ngajarin anak-anak ngaji biasa. Ada yang bagus. Nah ini yang masuk ke program yang bisa mewarisi sanad kita. Gitu tadi. Yang masuk apa namanya? Jadi sanadnya nggak sembarangan diberikan gitu. Misalkan ada anak si A, tahfidz unggul itu ya tadi ya. Yang masuk dalam program tahfidz unggulnya itu ya. Ya, yang unggul iyalah namanya itu, seperti itu. Si A misalkan ngajinya biasa saja ya. Ya kita ngajarin ngaji dong, bukan karena pilih-pilih karena setiap orang yang ke kita kasih sanad nanti turunin, enggak. Kita pilih-pilih. Semua orang yang mau ngaji asalkan komitmen kita ajari ngaji. Cuman untuk kita berikan ngaji yang sanad kita betul-betul dalam menurunkan bacaan kita, itu kita harus pilih-pilih. Ya. Soalnya kita nggak mudah ngaji sanad ini, kita ngaji tuh pelan-pelan. Di pondok ngaji satu lembar, setiap hari satu lembar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau setor sanatan seperti itu. Saya coba tadi dan dikoreksi, benerkan tadi. Benerin. Masa mudah-mudahan bener. Tapi meskipun nggak bener, mudah-mudahan punya nilai ibadah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Benerin Tat.
benerin tadi. Ada makhraj, ada sifatul huruf, ada fasahah. Makhraj, sifatul huruf, ada fasahah. Ada orang kan benar kalau sampean baca tadi, oh benar tajwidnya benar, nggak ada yang berkurang. Tajwid ada namanya ahkamul makhraj, sifatul huruf, ahkamul huruf, fasahah. Ahkamul huruf, fasahah. Ada 4 gitu. Makhraj, sifat, ahkamul huruf, fasahah. Ahkamul huruf ini kata orang-orang umum tajwid. Kalau yang jenengan baca tadi secara tajwid benar. Benar secara tajwid. Ya. Secara makhraj. Ya. Masih banyak perlu diperbaiki. Secara makhraj ya ada sedikit. Misalkan ghairil maghdubi alaihim wanadh. Nah, itu enggak isti'la. Begitu ya. Terus enggak isti'la. Jadi isti'la itu lidah yang pangkal enggak naik. Wanadh. Terus ra baca ra fathah tadi enggak. Lidah yang belakang enggak naik. Kurang tafkhim. Itu secara sifat tadi ya masuk sifatul huruf. Ya sifatul huruf. Waladh enggak ada istitolahnya. Waladh seharusnya waladh ada suara seperti itu sedikit. Waladh misalkan. Terus secara ahkamul huruf. Secara ahkamul huruf banyak benernya. Sifatul huruf, ahkamul huruf. Secara ahkamul huruf. Tajwid lah banyak benernya, banyak bener. Ada lagi secara fasahah. Fasahah ini harokat. Lagu fasahah. Alham terlalu bukaannya, jadi antara sama a. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi banyak sisi. Makanya kan ternyata tahu Mirsa, ada 4 gitu loh, yang ada 4 pilar ya, ada 4 pilar dalam pembacaan Al-Quran itu, ada ahkamul huruf, sifatul huruf, makharijul huruf, dan fasahah. Kalau keempat-empatnya benar, insya Allah orang mendengarkan Quran itu ada getarannya. Ada getarannya. Kalau saya sudah akui memang belum belajar secara kafah seperti Fauzi ya. Tapi mudah-mudahan meskipun banyak koreksi semacam itu, ada nilai ibadahnya juga ketika saya, dan tidak sampai membatalkan sholat saya ketika sholat. Saya sanggah itu. Kalau di dalam sholat, kalau kita pakai untuk orang, kita makmum ke orang, yang dipakai jangan standar ulama qiraah. Gitu. Ulama fikih yang penting nggak berubah, artinya sudah. Kalau standar ulama qiraah susah. Ya. Karena gini ini saya kembali ke yang tadi. Sekarang dengan penjelasan Fauzi barusan, kalau bacaan Qurannya salah, tidak seperti yang dicontohkan Gusti Kanjeng Nabi, ini bahasanya begitu, tidak contoh Kanjeng Nabi, maka ini akan berakibat terhadap sholat itu tidak diterima dan batal. Ini kan lebay menurut saya tadi. Benar. Ibu saya, kakak saya, saudara saya, kakek-kakek saya dulu kalau memakai ilmu anyaran ini, ahli neraka semua kayaknya mereka. Jangan begini, jangan kita nih karena kita kompeten di bidang itu, terus kita kayak kita agung-agungkan dan kita menjadikan kayak satu itu menjustifikasi yang lain. Enggak elok kata saya. Yang asalkan bener lah secara tadi bacaan jenengan bagus. Ada itu yang gitu-gitu, yang sebagian, tapi bukan ulama saya lihat, tapi ada sebagian ustadz lah, dan ustadz yang justru mempertanyakan keabsahan sholat kalau tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Ini kayaknya beragama ini kan agak sulit kan. Ya siru wala tu'assiru. Nah, benar-benar ala sunnah mirza. Saya sedang ingin sedikit banyak meskipun langsung atau tidak langsung untuk bagaimana mewarning bahwa ada banyak paham hari ini itu justru berpotensi untuk mengoreksi terhadap ritual-ritual yang sudah dilakukan oleh
nenek moyang kita yang diajarkan para kiai Syekhuna Khalil dan yang lain-lain itu sekarang mulai dikoreksi dan itu dianggap bid'ah dan itu dianggap bahkan kafir dan sebagainya. Bahkan dipersoalkan ini tidak kratuh kepangilan dan macamnya. Dan itu sekarang mulai ada. Tapi saya bicara masalah ini dalam konteks baca Al-Qur'an dari Ra Fauzi. Hari ini tidak dalam konteks bicara urusan persoalan itu, cuma ini kelebayan saya lah saya. Jadi saya menimpali juga. Gitu. Ada. Ironis ya. Jadi dia belajar. Ketika saya tanya, baca, loh kamu kok baca? Ada salah satu anak datang sama saya. Loh kok belajar seperti ini? Loh, belajar sama siapa? Sama Ustadz Z misalkan, Ustadz X misal, Ustadz X. Loh, Ustadz X dulu belajarnya di mana? Katanya dulu setor Al-Fatihah kepada ini. Bayangkan, dia setornya belajarnya cuma Al-Fatihah, berani ngajari anak-anak untuk tahfidz dan bla 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 bla. Dia bacanya rusak, bisa kita bayangkan lah. Sekarang begini aja, seperti pemain bola, seperti pemain bola. Kita lihat siapa ya, pelatih sepak bola itu kan lahir dari pemain dan tempaan kompetisi yang hebat. Sama orang memelatih Al-Quran juga seperti itu. Artinya kefasihan itu diawali harus dilewati dengan latihan-latihan dan bimbingan-bimbingan tadi. Saya itu contoh kayak jenengan kayak baca seperti tadi. Menurut saya baik. Nanti belajar terus. Enggak langsung dimulai seperti tadi, yang seperti jenengan baca yang barusan Al-Fatihah itu bagus mas. Nah, cuman ada kurangnya ini, dicatat. Terus minggu depan hanya benain ini. Nanti apa fasohanya, apa ininya gitu. Ada recordnya seperti itu. Ya orang kalau digituin kan nggak males. Kalau di neraka nggak sesuai Rasulullah, ini nggak terima sholat, nggak mau belajar orang nanti. Masuk ke dalam masuk ke dalam yasiru wala tu'assiru itu justru tidak bisa diaktualisasikan. Memang begini Mas Aliman, orang itu maaf ya, kalau nanggung ya begitu. Kalau orang sudah dalam sekali itu tingkat toleransinya tinggi. Tapi dibilang nanggung nggak mau mereka. Iya dong. Justru yang kita ini dalilnya mana ini? Oke Gus, menjelang akhir. Karena Ra Fauzi ini masih ada fardu ain yang lain yang harus diselesaikan. Melihat perkembangan tahfidz Quran dan juga tentang pembinaan Al-Quran di Kabupaten Bangkalan ini sebagai ketua LPTQ dan yang lain-lain, gimana menurut Ra Fauzi? Yang pertama kita harus optimis ya, karena orang kalau optimis itu insya Allah dibukakan jalannya. Kita melihat di Bangkalan ini banyak ya potensi anak-anak ya, tinggal kita nanti ya memang kita nggak bisa sempurna lah untuk merangkul semua. Yang penting anak-anak yang ada di kita ini kita bina secara maksimal seperti kata Zidane itu ya. Kita ketika Zidane itu akan dikeluarkan dari Madrid, jadi ada kata-katanya yang menarik buat saya. Kita ini bukan orang yang sempurna, tapi ketika kita diberi suatu hal yang itu kompetensi kita harus maksimal. Jadi kita maksimalkan aja yang ada, yang sekarang yang ada dalam tanda kutip Ica-Ica yang lain ya. Ya Ica juga tetap dan ngaji store sama kita. Itu yang kita maksimalkan. Jadi nanti akan timbul kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Yang sedikit anak-anak kita yang sedikit yang dalam tanda kutip berkualitas yang sesuai dengan program dengan keilmuan dan standar tahfidz ulama qiraah ini kita maksimalkan. Kelak mereka akan bisa mengajarkan bacaan-bacaan yang benar dan akan lahir Ra Fauzi lain, bukan Ica-Ica lagi tapi Ra Fauzi. Amin. Gitu saja. Apa masih ada lagi yang mau disampaikan terkait kepada pemerintah atau yang lain-lain terkait dengan urusan program LPTQ dan juga tentang tahfidz Quran di Kabupaten Bangkalan? Ada. Silakan. Ada. Ini insya Allah ditonton Pak Bupati, insya Allah. Iya. Silakan lah. takut kalau bilang langsung ke beliau, pakai kan. Silakan lah. Silakan harapannya. Kami dari Ketua LPTQ kami pesan kepada Kabupaten Bangkalan untuk meningkatkan dan mengkonkretkan program Bangkalan mengaji. Jadi Bangkalan mengaji, kita dengar Bangkalan ini ada program Bangkalan mengaji. Tapi Bangkalan mengaji, mohon maaf, jangan hanya terima tunjangan saja.
ada semacam pelatihan guru-guru Al-Quran, dipanggil, distandarkan makhrajnya, tajwidnya dan lain-lain. Dengan seperti itu nanti akan timbul anak-anak yang berkualitas, nyambung seperti tadi. Jadi pesan saya sama Kabupaten Bangkalan ya semua ya bukan hanya Pak Bupati yang punya program tunjangan guru ngaji gitu ya. Justru yang diramaikan kan tunjangan guru ngaji. Bukan hanya tunjangannya, saya pun nggak dapat ini. Jadi konkretnya program ini ada, bukan hanya konkret anggarannya saja, tapi kualitas dan pelaksanaannya juga konkret. Seperti tadi ada penyetaraan makhraj, tajwid dan lain-lain, sehingga akan timbul pembaca-pembaca Al-Quran yang berkualitas di Kabupaten Bangkalan. Oke. Terima kasih. Oke, makasih banyak Ra Fauzi, pemirsa, Pak Bupati, juga semua Pak Sekda. Program tunjangan guru ngaji, harapan dari Ra Fauzi sebagai Ketua LPTK Kabupaten Bangkalan, mudah-mudahan tidak hanya selesai di tunjangan dan ramai dengan tunjangan guru ngaji, tapi bagaimana proses pembimbingan dan pembacaan ayat Al-Quran itu juga menjadi bagian tak terpisah dari program ini, sehingga ada standar baku gitu ya tentang persoalan bagaimana pembacaan Al-Quran yang benar di Kabupaten Bangkalan, khususnya para ustadz-ustadz yang menerima tunjangan guru ngaji itu, khususnya sasanya kan ketemu itu. Mudah-mudahan itu tambahan saja. Kalau sekarang mungkin hanya 2 miliar ya 3 miliar ya, bisa jadi 5 atau 6 miliar untuk bagaimana adakan bimbingan itu kepada ustadz-ustadz ngaji itu untuk diajarkan tentang masalah bagaimana kualitas ngaji yang benar dan sesuai standar gitu. Ya. Mudah-mudahan ini dengar benar oleh Wawati dan juga para pihak yang mempunyai yang megang kebijakan di Kabupaten Bangkalan, dan mudah-mudahan juga dari channel Sandasan ini menginspirasi dan juga berakibat perubahan di Kabupaten Bangkalan. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.